Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di era digital hari ini, anak-anak kita hidup di dunia yang sangat berbeda dengan masa lalu. Dunia yang penuh peluang ilmu, tetapi juga penuh risiko. Negara berusaha melindungi, masyarakat berharap anak-anak lebih aman. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah cukup hanya dengan aturan? Ataukah yang lebih penting justru kehadiran orang dewasa dalam membimbing mereka? Kajian singkat ini mencoba melihat persoalan tersebut secara jernih, tenang, dan proporsional. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk mengajak kita semua kembali merenungkan amanah mendidik generasi di tengah derasnya arus dunia digital. Semoga menjadi bahan renungan dan membawa manfaat. Catatan kecil, menjaga anak, tetapi jangan terlalu mudah menyalahkan mereka. Mari kita lihat persoalan ini secara jernih. Kebijakan pemerintah yang membatasi kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah 16 tahun tentu lahir dari niat baik. Niat untuk melindungi generasi muda dari risiko dunia digital, dari paparan konten yang tidak sehat, dari kecanduan gawai, dari gangguan perkembangan sosial. Ikhtiar seperti ini tentu patut dihargai, karena memang tidak sedikit anak yang terseret arus digital tanpa kendali. Namun di titik inilah kita perlu berhenti sejenak, berpikir lebih dalam, sebab pembatasan yang terlalu kaku juga perlu dipertimbangkan secara bijak. Mengapa? Karena realitas hari ini menunjukkan bahwa dunia digital tidak hanya menjadi ruang hiburan. Dunia digital juga telah menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, ruang pertumbuhan intelektual. Banyak anak justru mengenal ilmu pengetahuan dari sana, belajar sains melalui video, belajar bahasa dari berbagai kanal edukasi, belajar teknologi, bahkan ada yang mulai menumbuhkan bakat dakwah dan kreativitas melalui media digital. Jika akses itu ditutup sepenuhnya, maka ada satu kekhawatiran yang patut kita renungkan. Anak-anak bisa kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk belajar menjadi warga digital yang cerdas, sejak usia dini. Namun pada saat yang sama, kita juga harus jujur melihat kenyataan. Kita sering mengatakan bahwa anak harus didampingi oleh orang tua dan guru ketika berselancar di dunia maya. Kalimatnya indah, terdengar saleh, terdengar ideal. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu demikian. Banyak orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Guru juga dibebani berbagai urusan administratif. Akhirnya realitasnya sederhana saja. Seringkali podo repot karo kepentingan dewe-dewe. Disinilah letak ironi itu. Ketika anak terlalu lama di depan layar, ketika mereka terseret arus dunia digital, yang paling cepat disalahkan justru anak-anak. Padahal seringkali mereka berjalan sendirian, tanpa pendamping, tanpa bimbingan, tanpa arah. Karena itu kita perlu jujur pada diri sendiri. Masalahnya bukan semata pada anak, bukan pula semata pada teknologi. Masalah yang sering luput kita akui adalah kelengahan orang dewasa dalam menjalankan amanahnya. Secara filosofis kita perlu mengingat satu hal penting. Pendidikan tidak hanya berarti melarang. Pendidikan adalah membimbing. Dalam tradisi Islam, pendekatan pendidikan dikenal dengan istilah tarbiyah. Artinya pembinaan, pendampingan, pertumbuhan yang diarahkan. Bukan sekadar tahdid, bukan sekadar pembatasan. Rasulullah juga mengingatkan bahwa setiap orang tua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Artinya apa? Artinya tanggung jawab mendampingi anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada regulasi teknis. Tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga, pada lingkungan pendidikan, pada masyarakat yang peduli terhadap generasi. Karena itu sebelum kita terlalu keras menertibkan anak-anak, barangkali kita perlu terlebih dahulu menertibkan diri kita sendiri. Menertibkan kesibukan kita, menertibkan kelalaian kita, sebab seringkali yang perlu diperbaiki bukan hanya perilaku anak, tetapi juga kejujuran orang dewasa dalam memikul tanggung jawabnya. Karena itu pendekatan yang lebih seimbang perlu dipikirkan bersama. Pertama, pendampingan orang tua dan guru dalam penggunaan media digital. Kedua, edukasi literasi digital sejak usia dini. Ketiga, penguatan etika dan akhlak dalam bermedia. Dengan cara seperti ini, anak tidak hanya dijauhkan dari bahaya, tetapi juga dibekali kemampuan. Kemampuan untuk hidup di dunia yang memang telah menjadi dunia digital. Sebab pada akhirnya, tantangan masa depan bukanlah bagaimana menjauhkan anak dari teknologi. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana mendidik mereka, agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, secara bermartabat, dan tetap berada dalam nilai-nilai kemanusiaan serta keimanan. Semoga kita mampu menjaga generasi muda,
bukan hanya dengan aturan, tetapi juga dengan hikmah, dengan keteladanan, dan dengan kesungguhan menjalankan amanah pendidikan. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti kajian ini sampai selesai di Budiono Blitar Channel. Semoga apa yang disampaikan dalam kajian ini dapat memberikan manfaat, pelajaran, dan hikmah bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam mendidik dan menjaga generasi di tengah perkembangan zaman. Jika kajian ini dirasa bermanfaat, silakan like, bagikan, dan subscribe agar semakin banyak kebaikan yang bisa tersebar. Akhir kata, semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dalam menunaikan amanah kehidupan.